Perkenalkan, nama saya Tasya Giagipanka dari Prodi Pendidikan Agama Islam STI Al-Falah dengan NIM 2022-01051. Dan saya Zainia Zahra Aulia dari Prodi Pendidikan Agama Islam STI Al-Falah Cicalengka dengan NIM 2022-01015. Di sini kami akan membuat podcast tentang kesetaraan gender dalam pendidikan agama Islam. Simak ya. Selamat menonton. Hai Zainia, menurut kamu setuju gak sih kalau di zaman sekarang itu banyak yang bilang pendidikan agama Islam itu masih sangat diskriminatif terhadap gender? Menurutku pertanyaan itu agak berlebihan ya. Tapi memang ada beberapa tradisi yang lebih menekankan peran laki-laki dalam agama. Tapi kalau kita lihat dari perspektif Islam secara keseluruhan, sebenarnya nggak ada diskriminasi dalam hal tersebut gitu, dalam hal pendidikan gitu. Betul, Islam memang menekankan pentingnya ilmu bagi setiap orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau di beberapa pesantren atau institusi pendidikan Islam, kamu nggak merasa kalau ada pembatasan terhadap perempuan. Misalnya dalam hal akses belajar agama Islam itu lebih mendalam. Jadi menurutku ini lebih ke praktek budaya gitu, bukan ajaran agama Islam. Jadi di beberapa tempat memang ada pembatasan akses belajar bagi perempuan, tapi itu bukan ajaran Islam yang sebenarnya. Kalau kita misalkan lihat dari ilmu sejarah gitu, banyak perempuan muslim yang berperan besar dalam ilmu agama. Contohnya seperti Aisyah yang merupakan salah satu perawi hadis terbesar. Oh begitu, ya aku setuju sih kalau sejarah Islam sebenarnya banyak menunjukkan peran penting perempuan dalam pendidikan agama. Tapi kenyataannya banyak perempuan yang masih sulit mendapatkan akses pendidikan agama Islam yang setara dengan laki-laki. Ada yang bilang pendidikan agama Islam cenderung berfokus pada peran laki-laki dalam masyarakat, itu bisa memperkuat setiap gender. Nah, ya memang itu juga bisa menjadi salah satu tantangan gitu. Tapi aku pikir seiring berkembangnya zaman, semakin banyak lembaga pendidikan Islam yang memberikan ruang yang lebih setara bagi perempuan. Contohnya, misalkan sekarang itu banyak perempuan yang menjadi pengajar atau akademisi, bahkan pemimpin di lembaga pendidikan Islam. Ya Zainia, benar juga sih menurut kamu. Tapi kalau berbicara soal akses pendidikan agama Islam yang lebih tinggi, seperti di perguruan tinggi Islam, masih banyak perempuan yang merasa terbatas di beberapa tempat. Misalnya di pesantren atau di universitas Islam, ada kecenderungan bahwa perempuan itu lebih banyak di ranah domestik, sementara laki-laki lebih bebas menempuh pendidikan lanjutan. Nah, itulah mengapa penting untuk kita sebagai generasi muda atau mahasiswa untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dalam pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam. Terus Islam juga mengajarkan keadilan dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pencarian ilmu. Nah, aku setuju sih. Jadi pendidikan agama Islam seharusnya bisa inklusif dalam memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang. Terlepas dari gender mereka, harus ada upaya yang mengubah pandangan dan kebijakan yang mungkin masih mendiskriminasi perempuan dalam hal pendidikan. Jadi dengan pendidikan yang setara, kita juga bisa menciptakan generasi yang lebih adil dan seimbang gitu, yang bisa memahami dan mengamalkan agama Islam secara benar tanpa memandang gender.